Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrobil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tiada kata yang layak diucapkan oleh seorang muslim yang berbahagia kecuali ucapan syukur alhamdulillah, khususnya saat Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kembali dirinya dengan bulan istimewa, yakni bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan istimewa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Di dalam kaum mukmin diwajibkan menjalankan ibadah puasa sebulan penuh sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Takwa sebagai buah dari pelaksanaan puasa Ramadan adalah derajat yang istimewa. Sebabnya ketakwaan adalah sebaik-baik bekal kehidupan di dunia bagi seorang muslim dan bekal keselamatan di akhirat. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zatit taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, sungguh sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kalian kepadaku, hai orang-orang yang berakal. Quran surah Al-Baqarah ayat 197. Imam Ibnu Al-Arabi di dalam kitab Ahkam Al-Quran memberikan penjelasan atas frasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa dengan 3 penjelasan. Pertama, mukmin yang telah meraih derajat takwa akan terbentuk dalam dirinya sikap untuk selalu menjauhi perbuatan dan perkataan yang Allah haramkan, baik selama menjalankan puasa Ramadan maupun setelah Ramadan berakhir. Kedua, sesungguhnya ibadah puasa bukan ditujukan untuk melemahkan fisik, tetapi untuk melemahkan syahwat yang mengajak manusia pada kejahatan. Jika syahwat melemah, niscaya kecenderungan takwa akan menguat. Jika ketakwaan menguat, seorang mukmin akan terdorong untuk selalu berbuat ihsan, beribadah kepada Rabb-Nya dengan penuh keikhlasan, mencintai hukum-hukum Islam, serta selalu bersemangat dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketiga, mukmin yang meraih takwa sebagai buah dari puasa Ramadan juga akan selalu menjauhkan diri dari perbuatan meniru-nirukan perilaku kaum kafir. Puasa adalah wahana untuk membentuk loyalitas hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul-Nya, dan kaum mukmin. Loyalitas inilah yang akan menghindarkan seorang muslim dari upaya-upaya meniru-niru pemikiran, adat istiadat, dan peradaban kaum kafir yang bertentangan dengan Islam. Terkait makna takwa pula, Imam At-Tabari saat menafsirkan Quran surat Al-Baqarah ayat 183 di atas, antara lain mengutip Imam Al-Hasan yang menyatakan, orang-orang yang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan
atas diri mereka sekaligus melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan kepada mereka. At-Tabari Jami al-Bayan li Ta'wil Quran. Surat 232 sampai 233. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan karakteristik orang-orang yang bertakwa dengan beberapa sifat sebagaimana yang difirmankan di dalam Al-Quran, salah satunya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim faman yaghfirud dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Bersegeralah kalian meraih ampunan dari Tuhan kalian dan meraih surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik pada waktu lapang maupun sempit. Orang-orang yang biasa menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain adalah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Juga orang-orang yang jika mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera mengingat Allah, lalu memohon ampunan atas dosa-dosa mereka. Siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sementara mereka mengetahui. Quran Surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Ramadan bulan istimewa. Ramadan adalah bulan istimewa sebabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar menebarkan aneka kebajikan selama bulan Ramadan. Banyak keutamaan yang ada dalam bulan suci ini, di antaranya pertama, limpahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menjalankan puasa. Di antaranya berupa pintu-pintu surga yang dibuka dan pintu-pintu neraka yang ditutup. Rasulullah bersabda, Qad ja'akum Ramadhanu syahrum mubarakuf taradallahu alaikum syiyamu fatuftahu fihi abwabul jannati wa yughlaqu fihi abwabil jahimi wa tughalu fihi syayatin. Sungguh telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah telah mewajibkan atas kalian puasa di dalamnya. Pada bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, Al-Quran diturunkan pada bulan mulia ini. Al-Quran adalah petunjuk bagi
seluruh manusia agar berjalan di atas jalan kebenaran dan keselamatan. Betapa rusaknya jika manusia berjalan di atas jalan kegelapan. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk hidup agar manusia selamat di dunia dan bahagia di akhirat. Karena itu seorang mukmin wajib mensyukuri kehadiran bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara hak dan batil. Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Ketiga, pahala kebaikan pada bulan Ramadan dilipat gandakan. Ini seharusnya memicu kaum muslim untuk menjadikan Ramadan sebagai momentum untuk meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama Ramadan, hendaknya kaum muslimin benar-benar memanfaatkan setiap detik, menit, jam, dan harinya untuk memperbanyak ragam ibadah dan ketaatan. Pelipatan gandaan pahala akan memberikan motivasi bagi seorang muslim untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah, sholat, membaca, dan memahami Al-Quran, melantunkan doa, dzikir, dan doa kepada Allah. Ramadan juga semestinya diisi dengan amal-amal saleh yang berdimensi sosial, seperti sedekah kepada kaum duafa, memberikan makan untuk berbuka puasa kepada fakir miskin, menjadi ukhuwah Islamiyah, berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, memperbanyak silaturahmi dan lain-lain. Keempat, di dalam bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Kapan Lailatul Qadar terjadi hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Hal ini seharusnya semakin menambah semangat kaum muslimin untuk bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar ini dengan memperbanyak ibadah, khususnya pada malam-malam 10 hari akhir Ramadan yang lebih istimewa lagi. Pada saat Lailatul Qadar inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran sebagaimana firman-Nya. Inna anjalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada saat Lailatul Qadar. Tahukah engkau apakah Lailatul Qadar itu? Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1-3. Kelima, bulan suci Ramadan bisa menjadi wasilah penghapusan dosa manusia sekaligus menjadi perisai mereka dari siksa api neraka. Tentu jika puasa Ramadan mereka menjalankan dengan penuh keikhlasan dan sesuai dengan tuntunan syariah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Asyaumu junnatum min nari kajunnahi ahadikum min al-qital. Puasa Ramadan merupakan perisai atau pelindung dari azab neraka, seperti perisai atau pelindung salah seorang dari kalian dalam peperangan. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Siapa saja yang berpuasa Ramadan karena keimanan dan hanya mengharap ridha Allah,
dosa-dosanya yang telah lalu pasti diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari. Marilah kita syukuri kehadiran bulan suci Ramadan ini dengan meningkatkan amal dakwah dan amal ma'ruf nahi mungkar untuk menghilangkan berbagai bentuk kezaliman, termasuk menghilangkan kezaliman kita terhadap diri kita sendiri yang tentu pahalanya jauh lebih besar. Mari kita jadikan Ramadan sebagai momentum perubahan diri untuk semakin istiqomah dalam ketakwaan hingga ujung kehidupan. Lebih dari itu, marilah kita jadikan Ramadan sebagai momentum untuk semakin istiqomah sebagai pejuang Islam hingga terwujud penerapan Islam secara kafah di muka bumi ini. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.